Selamat siang, saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi bersama Kasih Mulia Channel. Tentunya masih bersama saya di sini si hamba Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada sukacita? Tentunya selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang kebangkitan diri. Dan mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-40 dan juga Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-25. Di situ diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Gideon. Gideon ini anak dari Yoas, dari kaum keluarga Abiezer, dari suku Manase. Dan Yoas ini orang yang paling muda di tengah-tengah keluarganya. Dan suku Abiezer ini suku yang paling kecil, kaum keluarga paling kecil dari suku Manase. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan Gideon ini diangkat menjadi hakim atas bangsa Israel, dipilih menjadi hakim, pemimpin atas bangsa Israel oleh Tuhan. Diceritakan pada kisah ini, bangsa Israel sedang berperang melawan orang-orang Amalek dan orang-orang Median. Dan diceritakan bangsa Israel ini kalah perang dan selanjutnya bangsa Israel dijajah oleh orang Median selama 7 tahun. Yang jadi pertanyaan ya, kita tahu bangsa Israel ini umat pilihan Tuhan. Bangsa yang memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Memiliki Tuhan yang mampu membelah laut. Memiliki Tuhan yang mampu memukul gunung batu sehingga keluar air. Tuhan yang memberi makan umatnya selama 40 tahun di padang gurun sampai kenyang. Tuhan yang mampu menghancurkan tentara Fir'aun seorang diri. Tuhan yang mampu mengacau balukan Mesir dengan 10 tulahnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan kali ini kok tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Median? Apakah Tuhan sudah tidak berkuasa lagi? Apakah kedahsyatan Tuhan itu telah pudar? Tentunya tidak. Kita tahu ya, jika kekuasaan dan kekuatan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Di situ dituliskan, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemuliaan, Ia berikat pinggangkan kekuatan, tahtanya kokoh untuk selamanya. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana ya seorang raja untuk menghadiri pertemuannya resmi tentunya selalu mengenakan pakaian kebesarannya. Ada mahkota di kepalanya, berpakaian yang bagus, menggunakan ikat pinggang yang tepat. Nah, di sini kita berbicara tentang Tuhan. Tentunya Tuhan di dalam menjalani, di dalam berkarya, di tengah-tengah umatnya itu selalu menggunakan kekuasaannya. Bajunya, kemuliaannya selalu ia gunakan. Kekuatannya selalu ada pada sisi Tuhan dan kerajaan Tuhan itu kokoh. Nah, kenapa ini semua kok bisa terjadi jika Tuhan masih memiliki kekuatan yang sama yang mampu menghadirkan mukjizat? Kenapa ini bangsa Israel kok jatuh ke dalam penjajahan ya? Tentunya tidak lain dan tidak bukan ya karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan bangsa Israel jatuh
jatuh ke dalam penjajahan. Ini adalah hukuman atas bangsa Israel yang daripada Tuhan karena ketidaksetiaan bangsa Israel ya. Dalam bacaan ini yang telah tertuang di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, yang kedua, di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Median berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu di gua-gua dan kubu-kubu. Nah, ini ya kejatuhan bangsa Israel di tengah penjajahan, karena bukannya Tuhan sudah tidak berkuasa lagi, tetapi lebih kepada ketidaksetiaan bangsa Israel sehingga mendatangkan hukum Tuhan atas bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian nama Tuhan, dari sini pun kita bisa belajar ya, kita bisa introspeksi diri kita. Mungkin saat ini kita mengalami kejatuhan ya, kejatuhan di dalam rumah tangga kita, kejatuhan di dalam kita bekerja, kejatuhan di dalam pendidikan kita, di dalam kita karir kita, dan di dalam segala aspek ya. Mungkin ada dosa, kita berjalan sudah tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kita sudah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan hukum atas kita karena kesalahan kita yang tidak kita sadari. Mari kita bersama-sama introspeksi saat ini ya. Mungkin saat ini kita mengalami kejatuhan, mungkin itu semua diakibatkan karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Akibat kita tidak lagi menjalani kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Ataupun juga suatu masalah, suatu persoalan itu ada untuk apa? Tuhan ingin mendidik kita, Tuhan ingin menguduskan kita, Tuhan ingin memurnikan iman kita yang nantinya mendatangkan kebaikan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan yang ke-10, di situ dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami kejatuhan ya, mungkin karena kita jatuh ke dalam dosa, ataupun saat kita mengalami kejatuhan, mengalami masalah, Tuhan ingin memproses kita, memurnikan iman kita, dan nantinya itu demi kebaikan kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kepada bacaan awal, karena bangsa Israel dijajah oleh orang Midian ya, akhirnya bangsa Israel ini harus pergi dari kampung halamannya, dari tempat tinggalnya. Bangsa Israel lari ke pegunungan, ke gua-gua, ke tempat-tempat berkubu supaya memperoleh keselamatan, supaya tidak dimusnahkan oleh orang-orang Midian yang saat itu menduduki tempat kelahirannya. Dari sini pun ya, kita bisa membayangkan bangsa Israel ini di tengah-tengah menjalani kehidupan tentunya ada kecemasan dan kekhawatiran. Nah, selain itu, orang-orang Median ini selalu mengawasi bangsa Israel. Dimanapun di tempat bangsa Israel ini mengungsi, orang-orang Median ini tetap mengawasi ya. Tentunya dengan itu semua ya, kita bisa membayangkan bangsa Israel di dalam menjalani keseharian pasti dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sewaktu-waktu orang Median ini menyerang dan memusnahkan mereka semua. Di situ juga diceritakan ya, ketika bangsa Israel ini sedang berusaha mengerjakan tanah, menggarap tanah, mengusahakan ternaknya, dan ketika musim penuai, orang-orang Median itu menjarah orang-orang Israel sehingga apa yang diusahakan itu diambil, baik tuaiannya juga
ternaknya, sehingga bangsa Israel ini mengalami yang namanya krisis pangan. Nah, kita bisa membayangkan ya, ini bangsa sudah dijajah, sudah lari. Nah, di tengah pelayarannya masih diawasi oleh orang-orang yang menjajah. Dan ketika menabur, mengusahakan ternaknya, ketika mau menuai, dijarah, ini akan menimbulkan suatu kepahitan di dalam diri orang-orang Israel, akan menghadirkan suatu ratapan yang sangat luar biasa. Dan di situ diceritakan bangsa Israel ini menjadi sangat miskin ya. Bagaimana tidak miskin ya? Harus berada di tempat pengungsian. Ketika menanam, ketika mengusahakan ternak, ketika mau menuai itu dirampasi ya. Gimana mau tidak miskin? Segala sesuatunya itu diambil oleh orang-orang Median. Maka dari itu, karena kejadian yang sangat luar biasa ini yang dirasakan bangsa Israel atas ratapan kesedihan ini yang diakibatkan karena penjajahan ini, maka berserulah bangsa Israel kepada Tuhan. Bangsa Israel memohon pengampunan yang daripada Tuhan ya. Karena kita tahu Tuhan kita ya, Tuhan bangsa Israel, Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak tega melihat umat yang dikasihnya, umat yang dipilihnya itu terlalu lama menderita. Akhirnya bangsa Israel, akhirnya Tuhan ya menolong bangsa Israel melalui pengangkatan seorang hakim yang bernama Gideon. Gideon inilah yang akan menuntun, yang akan memimpin bangsa Israel untuk memperoleh kemerdekaan. Dan diceritakan di Hakim-Hakim 7 ayat pertama sampai yang ke-25, bagaimana Gideon ini memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan orang-orang Median, dan akhirnya Gideon bisa membawa bangsa Israel memperoleh kemenangan atas orang-orang Median. Di situ diceritakan ya, firman Tuhan datang kepada Gideon supaya Gideon berperang melawan orang-orang Median. Di situ pun juga diceritakan ya, Tuhan menentukan siapa saja yang boleh ikut berperang. Selain menyertai Gideon, Tuhan juga menentukan orang-orang yang boleh ikut berperang. Siapa saja yang boleh ikut berperang. Dan Tuhan juga menentukan berapa jumlah orang yang ikut berperang. Di situ pun Tuhan juga memberi petunjuk-petunjuk kepada Gideon, sehingga Gideon ini memiliki keberanian untuk berperang melawan orang-orang Median ya. Di sini diceritakan bagaimana Tuhan hanya memilih 300 orang untuk berperang melawan orang-orang Median yang sangat banyak sekali jumlahnya. Diceritakan orang-orang Median ini banyaknya seperti belalang-belalang di pasir, keretanya banyak ya. Jika kita bisa membayangkan ketika Gideon bersama 30.000 pasukan penuh saja belum tentu bisa mengalahkan orang-orang Median. Nah, tetapi ini malah Tuhan menyuruh Gideon hanya membawa 300 orang. Bagaimana mungkin 300 orang ini bisa mengalahkan orang yang segitu banyak? Nah, tetapi berkat kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Maka ya terjadilah Gideon bisa menang atas orang-orang Median. Pada awalnya hanya dengan 300 orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada zaman Gideon inilah ya, orang-orang Israel boleh mendapatkan ketenangan, boleh mendapatkan ketentraman, terbebas dari penjajah. Dan Gideon ini ya menjabat sebagai hakim itu selama 40 tahun. Nah, Gideon ini merupakan orang yang paling muda di tengah-tengah keluarganya, dan kaum keluarganya kaum yang paling kecil ya, paling kecil dari suku Manase, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Gideon ini bisa membawa bangsa Israel mendapatkan kemenangan hanya menggunakan 300 pasukan saja. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa.
karya Tuhan yang sangat luar biasa yang menyertai Gideon sehingga itu semua dapat tercapai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, jika kita merenungkan, jika kita mempelajari bagaimana Gideon bisa melakukan itu semua, bagaimana itu semua bisa terjadi kepada Gideon dan bangsa Israel. Jika kita melihat di situ ada penyertaan Tuhan. Nah, apa buktinya ada penyertaan Tuhan? Apa tandanya di situ penyertaan Tuhan itu hadir? Jika kita mencermati dalam kisah-kisah Alkitab, biasanya penyertaan Tuhan itu hadir ketika ada firman Tuhan di tempat itu. Ketika ada firman Tuhan yang berada pada orang itu, maka di situ penyertaan Tuhan hadir ya. Mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dari musibah air bah. Di situ ada firman Tuhan yang terdapat, firman Tuhan yang telah tercatat di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-1. Yang begini kesaksian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Di situ ada firman Tuhan sehingga Nuh diselamatkan. Yang kedua, bagaimana Tuhan membesarkan nama Abraham. Di situ pun juga ada firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian 12 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini ada firman Tuhan yang mengatakan supaya Abraham ini mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan, supaya Abraham ini pergi dari tempat kelahirannya ke suatu tempat yang akan dijanjikan Tuhan. Dijanjikan Tuhan Abraham bisa menjadi bangsa yang besar. Dan bagaimana Tuhan memelihara hidup Iskak sehingga Iskak ini bisa bertahan ya sebagai orang asing di tanah orang Filistin seperti itu. Di situ ada firman Tuhan yang menyertai Ishak di awal perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi tandanya ada penyertaan Tuhan itu jika ada firman Tuhan yang berada di tempat itu. Jika ada firman Tuhan yang berada pada diri orang itu adalah tandanya orang itu disertai oleh Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan inilah yang membuat Gideon mendapatkan ketenangan, membuat Gideon mendapatkan keyakinan, sehingga melahirkan kekuatan dan semangat bagi Gideon untuk maju berperang melawan orang-orang Filistin, yang membuat Gideon semangat menjadi hakim yang menuntun bangsa Israel kepada bebas penjajahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, mungkin jika kita bisa membayangkan ya, kita bisa membayangkan penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Dari segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Yeremia 32 ayat 17 dan juga Markus 10 ayat 27. Di situ diceritakan ya segala sesuatu itu tiada yang mustahil bagi Tuhan dan segala sesuatu itu mungkin bagi Allah ya. Mungkin untuk memahami tentang penyertaan Tuhan ini saya akan sedikit ya mengambil ilustrasi sebuah cerita refleksi ya. Bagaimana ketika ada seseorang itu disuruh jalan atau pergi ke tempat yang rawan kejahatan, melewati jalan yang rawan tindak kriminal, mungkin begal, penjambretan, dan lain sebagainya. Ya mungkin secara manusia orang yang disuruh itu ya tidak mau. Secara logika ya tidak akan mau pergi ya. Tentunya ketika melewati daerah seperti itu tentunya akan membahayakan dirinya seperti itu. Tetapi orang ini memahami jika ada orang yang menyuruh ini sudah siap siaga di tempatnya. Karena apa? Karena orang yang menyuruh ini adalah seorang penembak jitu yang handal. Dan penembak jitu ini sudah bersiap
di tempatnya masing-masing. Nah, ketika orang yang disuruh ini berjalan melewati daerah yang rawan, nah si penembak jitu ini sudah bersiap di tempatnya, sehingga ketika ada mara bahaya yang mendekat ya tinggal menarik pelatuk saja, mara bahaya itu sudah lewat, tidak akan membahayakan orang yang disuruh untuk melewati daerah yang rawan tersebut. Dan tentunya itu akan membuat keberanian bagi orang yang disuruh untuk melewati jalan yang bahaya tersebut, karena ada backingan dari belakang yang akan menyertai dan melindunginya ketika ada mara bahaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selain ada penyertaan yang daripada Tuhan, di situ juga ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, melalui petunjuk-petunjuk inilah Gideon itu tidak salah langkah di dalam mengambil keputusan ya. Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk kepada Gideon dengan menunjukkan jalan yang tepat, sehingga Gideon ini tidak salah di dalam mengambil keputusan, tidak salah di dalam mengambil langkah untuk berperang melawan orang Median. Bagaimana petunjuk ini menuntun Gideon ya untuk memilih siapa saja orang yang ikut berperang. Bagaimana Tuhan dengan petunjuk ini, Tuhan memberikan gambaran kepada Gideon berapa pasukan yang harus ikut serta di dalam peperangan tersebut ya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengan petunjuk-petunjuk ini Gideon tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin jika kita kembali kepada ilustrasi seseorang yang disuruh oleh penembak jitu tadi, ketika seseorang ini pergi ke daerah yang rawan kejahatan, nah, si penembak jitu membacking dari belakang. Ketika sesuatu terjadi itu akan menembak orang yang akan berbuat jahat. Di situ si penembak jitu ini juga akan mengarahkan langkah mana yang harus ditempuh, jalan mana yang harus dilalui, supaya orang yang disuruh ini selalu berada dalam kuasanya, tetap berada dalam keselamatan ya. Saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan ya, selain penyertaan dan petunjuk yang daripada Tuhan, pada bacaan tentang keberhasilan Gideon ini juga ada karya Tuhan yang bekerja dan yang berkarya. Jika kita melihat di ayat yang ke-21 sampai yang ke-22 pada Hakim-Hakim ke-7, di situ diceritakan ya, Tuhan ini bekerja terlebih dahulu sebelum Gideon dan pasukannya itu bekerja. Di situ dituliskan, sementara itu tinggallah mereka sendiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriakan dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehula dekat Tahbat. Nah, dari sini ya Tuhan bekerja dulu mendepani Gideon dan orang Israel. Sebelum orang Israel dan Gideon ini berperang, Tuhan sudah berkarya. Nah, karya Tuhan inilah yang mendatangkan kemenangan. Bagaimana ketika ada karya Tuhan terjadi, nah, dari pasukan yang sangat kecil bisa memenangkan peperangan melawan musuh yang sangat besar ya. Saudara saya karya yang terkasih dalam nama Tuhan ya. Kembali kepada ilustrasi awal lah. Ketika seseorang penembak jitu ini menyuruh orang untuk pergi ke suatu tempat yang bahaya, nah, si penembak jitu ini sudah bersiap di belakang untuk membacking suruhannya tersebut. Ketika ada sesuatu bisa langsung mengamankan. Nah, di situ si orang yang disuruh ini juga mendapatkan petunjuk-petunjuk dari penembak jitu melalui mikrofon. Nah, sehingga orang yang disuruh ini bisa tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang membawa kepada keselamatan. Nah, ketika ada musuh mendekat, ketika ada seseorang jahat yang mau berbuat jahat kepada orang yang disuruh ini, mau membegal, mau mendatangkan kecelakaan, ya, secara sikap si penembak jitu ini akan melepaskan tembakan. Nah,
sehingga orang yang disuruh ini tetap berada dalam keamanan tanpa melakukan apapun, karena yang bekerja adalah si penembak jitu ini ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada bacaan yang kita pelajari di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai yang ke-40 dan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai yang ke-25 ya. Segala sesuatu itu terjadi, segala sesuatu itu akan mendatangkan baik-baik saja. Segala sesuatu itu akan mendatangkan keberhasilan jika penyertaan Tuhan itu ada, jika petunjuk Tuhan itu ada, jika karya-karya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah orang yang diurapi Tuhan. Nah, segala sesuatu akan berjalan dengan baik jika di dalam hidup kita itu selalu ada penyertaan Tuhan, ada petunjuk Tuhan, ada karya-karya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, mungkin saat ini kita mengalami kejatuhan di dalam keluarga kita. Keluarga kita ya kurang harmonis, anak-anak kita suka membangkang, ada kecurigaan terhadap pasangan kita seperti itu, ataupun kita mengalami kejatuhan di dalam pekerjaan, kita bekerjanya lagi kurang maksimal, kita sering mendapatkan teguran dari atasan kita sering mendapatkan sanksi dari pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan di perusahaan itu kok tidak sesuai yang diharapkan oleh manajemen perusahaan, ataupun kita mengalami kejatuhan di dalam karir kita, di dalam kita merintis karir itu kok terus ke bawah, tidak ada naik-naiknya, dan hanya jalan di tempat. Kejatuhan kita di dalam kita berpendidikan, di dalam kita menjalani kewajiban di bangku pendidikan, kenapa kok nilai saya kok seperti ini saja, padahal saya sudah bekerja keras. Ya mungkin kita harus kita harus merenungkan kenapa itu semua bisa terjadi ya, dan kita memohon supaya penyertaan Tuhan itu bisa ada kepada kita. Kita memohon petunjuk Tuhan itu bisa ada kepada kita. Kita memohon supaya karya Tuhan itu ada pada kita. Seperti halnya Tuhan menyertai Gideon, berkarya pada Gideon, memberikan petunjuk kepada Gideon. Kiranya Tuhan juga menyertai kita, memberikan petunjuk kepada kita dan berkarya kepada kita, sehingga kita boleh bangkit dari segala kejatuhan kita, dari segala kejatuhan yang kita rasakan pada saat ini, dimanapun berada, dimanapun tempatnya, entah di dalam kejatuhan kita di dalam keluarga, bekerja, dan lain sebagainya. Jika penyertaan ada, kita akan dipulihkan. Kita harus bisa bangkit dari segala keterpurukan kita, dari segala kejatuhan kita. Kita bisa memperoleh kemenangan dari setiap peperangan-peperangan kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Asalkan ada penyertaan dan petunjuk dan karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana petunjuk-petunjuk Tuhan itu bisa selalu ada menyertai di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan supaya Tuhan boleh selalu menyertai kita, boleh selalu berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bangkit, sehingga kita boleh menang atas hidup kita, atas segala permasalahan-permasalahan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu harus adanya yang namanya iman. Nah, iman inilah yang membuat Gideon ini percaya kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan yang menghadirkan kepercayaan kepada Tuhan, yang membuat Gideon ini mau mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Dan Gideon ini mau mengambil apa yang Tuhan inginkan dari Gideon supaya dikerjakan, dan Gideon mau melakukan, mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan karena iman inilah timbullah pengharapan kepada Gideon. Nah,
karena memiliki kepercayaan yang besar, iman yang besar kepada Tuhan. Ini menimbulkan pengharapan kepada Gideon, ya, sehingga Gideon mau mengambil resiko melakukan sesuai yang Tuhan tetapkan, ya. Bagaimana Gideon ini hanya berperang melawan bangsa Midian dengan 300 orang saja, karena Gideon memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan dan besarnya percaya Gideon kepada Tuhan, ini menghadirkan suatu pengharapan yang memampukan Gideon mau melakukan itu semua. Karena adanya iman yang besar, yang menghadirkan kepercayaan yang besar, yang menimbulkan pengharapan, yang membuat Gideon ini mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan, dilakukan manusia biasa tanpa penyertaan Tuhan ini tidak mungkin bisa melakukan. Tetapi Gideon menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Gideon yakin jika Tuhan berkarya, jika Tuhan bekerja, segala sesuatunya itu akan menjadi mungkin. Karena iman inilah membuat Gideon ini semangat, membuat Gideon ini semangat melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena iman inilah membuat orang-orang yang diurapi Tuhan memiliki semangat dalam hidupnya, ya. Sebagai contoh, ketika kita mau mencari pekerjaan atau kita ditawari pekerjaan oleh seseorang, dan yang menawari ini adalah orang yang kita kenal, agen yang kita kenal, yang dapat dipercaya, dan sudah terbukti banyak orang-orang yang dibuat sukses oleh agen ini, ya. Tentunya ini akan menimbulkan suatu keyakinan, kepercayaan kepada kita, dan di situ si agen ini menjanjikan tentang jaminan-jaminan kesehatan, jaminan-jaminan perlindungan, dan diberi gaji yang sangat luar biasa. Ini akan menimbulkan harapan untuk kita mau bekerja dengan orang tersebut, dan kita mau menggantungkan hidup kita kepada orang tersebut. Nah, karena kita sudah memahami siapakah orang ini, karena kita sudah memahami, kita sudah melihat bagaimana kebaikan, ketetapan-ketetapan perusahaan ini kepada orang yang bekerja, dan banyak sekali orang-orang yang dibuat berhasil melalui agen ini, melalui agen pekerjaan ini, dan ini akan menimbulkan suatu semangat untuk kita bisa ikut bekerja pada orang ini. Karena ada apa? Karena ada jaminan kesehatan, jaminan perlindungan, gaji yang besar sudah terbukti, dan ini akan menimbulkan semangat kita untuk kita bekerja pada orang itu. Dan tentunya kita akan bekerja dengan semangat juga, karena semangat itu ada pada diri kita, karena kita mendengar tentang apa yang bisa dilakukan oleh agen ini. Begitu pula ketika kita mengikut Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita melihat, kita menyaksikan bagaimana karya-karya Tuhan ini kepada orang-orang yang diurapinya, sehingga orang-orang yang diurapinya ini bisa berhasil di dalam segala sesuatu, bisa berhasil melalui mujizat yang sangat luar biasa. Tentunya ini akan menimbulkan semangat kepada kita untuk kita selalu ikut, selalu membangun iman kita kepada Tuhan. Iman kita akan diperluas, karena dengan iman itulah, kepercayaan itulah kita diberi semangat oleh Tuhan, ya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengan adanya iman yang besar, ini akan membuat seseorang itu tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena orang tersebut dikuatkan, ditegakkan di dalam menghadapi situasi apapun. Orang ini akan selalu memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit, karena orang ini memahami selalu ada harapan yang daripada Tuhan. Dan karena iman itulah akan timbul semangat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Semangat akan segera timbul, semangat akan tetap ada, karena kita memiliki kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan yang sangat tinggi, dan akhirnya membuat kita tidak mudah menyerah, ya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ya, untuk bisa penyertaan, petunjuk, dan karya Tuhan bisa hadir di dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus ada iman. Kita memiliki iman kepada Tuhan, kita percaya akan jalan kebenaran
Tuhan. Dan yang kedua, kita harus takut akan Tuhan. Karena kita memahami karena kita memahami Tuhan kita, Tuhan yang seperti apa. Bukan hanya Tuhan yang kasih, berlimpah dengan kasih mulia, berlimpah dengan berkat, tetapi kita memahami Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang membalas setiap tingkah laku kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan kita Tuhan yang membalas setiap kesalahan tanpa terkecuali, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 17 Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di situ dikatakan Tuhan itu tidak memandang muka di dalam menghakimi seseorang, walaupun kita anaknya yang dikasihinya, tetapi jika kita salah, kita pun juga akan menerima hukuman, seperti bacaan kita pada saat ini. Ketika bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas ketidaksetiaannya, seperti itu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari sinilah Tuhan ingin mengajari kita untuk kita lebih disiplin, untuk kita tetap berada di jalan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan inilah tentunya membuat kita selalu waspada, membuat kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita senantiasa memelihara, menjaga ketetapan-ketetapan Tuhan yang akan mengiring kita tetap berada di dalam iman kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Karena ketika kita mau menyimpang, kita akan memiliki takut, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang adil, yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Makanya kita selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita, supaya hidup kita tetap berada jalan kebenaran, yaitu di dalam jalan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin sebagai contoh saja untuk memudahkan kita memahami, untuk memudahkan kita memahami apa yang saya sampaikan tentang ini, sebagai contoh saja, ketika kita bekerja pada suatu perusahaan, di situ ada peraturan yang sangat ketat, ada peraturan yang sangat tegas, dan pemimpinnya ini sangat disiplin. Siapa saja yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya. Tentunya ini akan menghadirkan suatu kehati-hatian kepada para pekerjanya, sehingga pekerjanya ini tidak melakukan kesalahan, sehingga pekerjanya ini tetap berada di jalur yang sebagai mestinya. Itu juga yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menanamkan takut kita kepada Dia, supaya kita ini tetap berada di dalam jalan yang dikehendakinya. Kita selalu berada di jalan iman kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu Tuhan lakukan supaya umatnya itu tidak liar, supaya umatnya itu bisa membedakan mana yang jalan yang benar, mana jalan yang tidak, mana jalan yang dikehendaki Tuhan, mana jalan yang tidak dikehendaki Tuhan, supaya umatnya itu tidak liar, seperti ada tertulis di dalam Amsal 29, di situ dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jika tidak ada perintah Tuhan, umat Tuhan itu akan liar. Jika tidak ada ketetapan-ketetapan Tuhan, umat Tuhan ini akan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya, walaupun mereka beriman kepada Tuhan. Tetapi karena jika tidak ada konsekuensi yang menyertai, kita tahu kita manusia itu terbatas, manusia itu dekat dengan kesalahan dan dosa. Maka Tuhan memberikan itu semua itu sebagai pengingat kepada umatnya, supaya umatnya ini tetap menjaga imannya, supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan, supaya tidak menyimpang daripada jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di balik sifat tegasnya Tuhan, di balik sifat kerasnya Tuhan, takut akan Tuhan ini juga akan mendatangkan perlindungan kepada kita. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 115 ayat yang 11. Di situ dikatakan,
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena dia akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, di dalam takut akan Tuhan itu juga akan mendatangkan kelangsungan hidup kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan kita tidak akan kekurangan. Nah, di dalam takut akan Tuhan kita akan diberkatinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 11 ayat yang kelima. Dan di dalam takut akan Tuhan kita akan selalu mendapatkan rahmat-Nya. Di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak orang yang takut akan Dia, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19. Dan masa depan dan harapan itu selalu ada pada orang yang takut akan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Amsal 17 ayat 18. Di situ dikatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari sini kita melihat takut akan Tuhan akan mendatangkan masa depan yang cerah bagi kita, dan takut akan Tuhan menjadi sumber kehidupan dan keselamatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Saudara-saudara kasih yang dalam nama Tuhan ya. Dari sini kita mendapat 2 poin ya, mendapat 2 poin. Untuk penyertaan Tuhan itu bisa hadir, petunjuk Tuhan bisa hadir, karya Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, kita harus ada iman. Iman yang menuntun kepada jalan kebenaran. Yang kedua, harus ada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan inilah yang menuntun manusia tetap berada di dalam jalan kebenaran. Iman membawa seseorang itu kepada kebenaran. Takut akan Tuhan menuntun seseorang tetap berada di jalan kebenaran, tetap berada di jalan iman tersebut, sehingga orang yang beriman tersebut tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri karena ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang membatasi. Dan yang ketiga adalah bersyukur ya. Yang ketiga adalah mengucapkan syukur ke dalam segala hal. Karena di dalam mengucapkan syukur, dengan mengucapkan syukur kita di dalam segala hal, ini akan menetralkan segala masalah yang ada. Ini akan menetralkan permasalahan hidup yang ada. Mungkin sebagai contoh, ketika hari ini kita tidak bisa makan ya, tentunya ini menjadi persoalan buat kita, menjadi masalah buat kita. Tetapi jika kita bisa mensyukuri keberadaan kita hari ini, oh iya, hari ini saya tidak bisa makan, tidak apa-apa, karena kemarin saya sudah bisa merasakan, kemarin saya bisa makan ya. Mungkin besok Tuhan akan memberikan makanan kepada kita, seperti itu. Nah, ini akan menetralkan kita. Yang sebenarnya maunya kita kecewa, bersungut-sungut kepada Tuhan karena kita tidak diberi makan pada hari ini oleh Tuhan, dan ini menimbulkan masalah baru kepada kita. Karena rasa syukur kita kepada Tuhan, kemarin kita sudah diberi makan, ya mungkin hari ini Tuhan tidak memberi makan, besok akan memberi makan kepada kita. Ini akan menetralkan masalah kita pada hari ini. Dan mungkin ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kita boleh mendapatkan berkat yang berlimpah. Berkat kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dan ketika suatu saat berkat itu diambil, ini akan menjadi suatu masalah. Tetapi jika kita bisa mensyukuri apa yang ada saat itu, ini tidak akan menjadi masalah. Kita pasti akan mengingat berkat-berkat Tuhan di masa lampau, karena Tuhan sudah memberkati kita di masa lampau, dan ketika saat ini kita berkat itu diambil, ya tidak apa-apa, karena kita sudah sempat menerima berkat yang daripada Tuhan ya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin ketika kita memiliki sepeda motor, ketika kita sudah menggunakan sekian lama, tiba-tiba sepeda motor itu
hilang. Nah, ini kan jadi masalah buat kita, pergumulan buat kita. Tetapi jika kita mensyukuri yang ada, kemarin-kemarin saya sudah bisa menikmati lama. Kalau hari ini hilang ya nggak apa-apalah, mungkin besok Tuhan akan mengambil. Dengan rasa syukur ini bisa menetralkan masalah-masalah yang ada, bisa menetralkan segala sesuatu benturan yang ada yang membuat jiwa itu terasa tergoncang. Selain bisa menetralkan masalah yang ada, rasa syukur ini bisa memulihkan kejatuhan iman kita, bisa memulihkan harapan kita, bisa memulihkan semangat kita. Karena apa? Karena permasalahan yang sering membuat iman kita jatuh, semangat kita turun, membuat harapan kita itu pupus. Ketika semuanya itu dinetralkan dengan ucapan syukur, itu akan membuat kita akan kembali kepada iman yang mula-mula, kembali kepada harapan yang mula-mula, kembali kepada semangat yang mula-mula ya. Saudara saya terkasih dalam nama Tuhan, dengan ketiga aspek inilah ya, penyertaan Tuhan itu bisa ada, petunjuk Tuhan itu bisa ada, karya Tuhan itu bisa ada di tengah-tengah kita, yaitu dengan iman, takut akan Tuhan, dan bersyukur dalam segala hal. Dengan iman ini akan membawa kita kepada kebenaran, dan takut akan Tuhan ini akan menuntun kita tetap berada di jalan kebenaran. Nah, dengan rasa syukur ini akan membawa kita kepada keberhasilan. Karena dengan rasa syukur ini, segala sesuatu yang kita bisa melewati segala sesuatu dengan tepat. Dan dengan rasa syukur ini, kita tetap berada di jalan kebenaran, kita berada di jalan iman sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena rasa syukur inilah yang memulihkan keadaan kita, yang memampukan kita bisa setia sampai akhir ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, kita tahu ya, jika penyertaan Tuhan itu ada, jika petunjuk Tuhan itu ada, jika karya Tuhan itu ada, yang saat ini kita dalam kejatuhan, kita akan dipulihkan seperti halnya Gideon. Kita akan diberi kemenangan seperti halnya Gideon. Dari sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena bagaimana Gideon berperang hanya dengan 300 orang ya, bisa mengalahkan orang Midian yang sangat luar biasa. Mungkin jika kita menggunakan hitung-hitungan manusia, bangsa Israel yang berjumlah 30.000 orang menyerang bersama-sama dengan kekuatan penuh belum tentu bisa mengalahkan orang-orang Midian. Tetapi ini di dalam tangan kuasa Tuhan, melalui petunjuk Tuhan. Jika Tuhan berkarya, Gideon bisa menang hanya menggunakan 300 orang. Ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi segala sesuatu itu mungkin di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, seperti yang tercatat di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17 dan juga Markus 10 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan jika ya tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mustahil bagi manusia, tetapi segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selain Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, karya Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu juga ahlinya merubah kutuk menjadi berkat. Bisa merubah kutuk menjadi berkat. Bagaimana ketika bangsa Israel mau dikutuki oleh Bileam. Bileam ini disuruh oleh Balak supaya mengutuki bangsa Israel, tetapi di tangan kuasa Tuhan, Bileam ini bukan mengutuki bangsa Israel, tetapi malah memberkati bangsa Israel, seperti yang tertulis di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-7 dan yang ke-11. Di situ dikatakan, lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Ini Balak mengundang Bileam supaya Bileam ini mengutuki Israel.
supaya Israel mendapatkan kecelakaan. Tetapi di tangan kuasa Tuhan, kutuk ini berubah menjadi berkat. Yang semula mendatangkan kecelakaan, mendatangkan berkat bagi Israel. Karena apa? Karena Tuhan yang berkarya. Tuhan ahlinya merubah kutuk menjadi berkat, ya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, mungkin saat ini ya, kita merasa paling kecil, kita merasa banyak kekurangan, kemampuan kita terbatas, ya. Belum tentu itu semua belum tentu menjadi hambatan buat kita untuk kita bangkit, untuk kita menjadi besar. Siapa tahu kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita itu dipakai Tuhan untuk menjadikan kita menjadi orang yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Gideon, menjadikan Gideon itu besar. Nah, sehingga Gideon itu menjadi nama yang besar, diangkat menjadi hakim bagi orang Israel, ya. Dalam bacaan itu diceritakan jika Gideon ini orang yang paling muda di tengah keluarganya. Jika kaum keluarga Gideon ini merupakan kaum keluarga yang paling kecil di tengah-tengah suku Manase. Tetapi Gideon ini dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi hakim atas umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bagaimana Tuhan, ya, memakai keterbatasan pasukan Israel hanya 300 orang bisa menang melawan orang-orang Midian yang sangat jahat, yang sangat besar jumlahnya. Dari sini kita bisa melihat mungkin keterbatasan kita, kekurangan kita dipakai Tuhan untuk menjadikan kita lebih besar, dipakai Tuhan untuk menjadikan kita menjadi bangsa yang besar, ya. Mungkin di sisi lain Tuhan berpikiran, jika Tuhan memakai kelebihan seseorang itu menjadikan sesuatu yang besar, mungkin orang ini menganggap jika ini bukan karya Tuhan, mungkin orang ini akan menganggap jika ini berkat karyanya sendiri, ya. Tetapi jika Tuhan memakai kekurangan Tuhan, kelemahan, ya, jika Tuhan memakai kelemahan seseorang, kekurangan seseorang menjadikan itu sesuatu kelebihan yang sangat luar biasa, yang menjadikan orang tersebut menjadi besar, ya. Orang ini tentunya tidak akan berani mengakui jika ini adalah berkat kemampuannya, jika ini atas usahanya sendiri, ya. Memang jika secara manusia, terutama manusia, ini tidak mungkin, dan ini bisa mungkin jika Tuhan bekerja atas hidup orang tersebut melalui kekurangannya dan kelemahannya, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami kejatuhan di dalam hidup kita, di dalam kita berumah tangga. Rumah tangga kita hubungannya kurang baik, kita kurang bisa, anak-anak kita dididik itu kurang mengikuti ketetapan kita, mengikuti aturan kita tidak dipandang. Janganlah kita berkecil hati, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan membalikkan itu semua menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan akan memakai kita untuk kita bisa menyelaraskan kembali hubungan kita dengan keluarga kita, sehingga terjalin hubungan yang baik, ya. Mungkin saat ini kita mau merintis usaha, keterbatasan kita di dalam modal, keterbatasan kita di dalam pengetahuan, ya, ini secara hitung-hitungan ini tidak akan berhasil jika saya merintis usaha ini. Tapi serahkanlah sesuatunya kepada Tuhan. Nah, Tuhan biar yang berkarya. Tuhan pasti akan memampukan itu semua, asalkan penyertaan Tuhan itu pada kita. Karya Tuhan itu ada pada kita. Jika karya Tuhan itu ada pada kita, kita pasti akan dibuat berhasil, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena segala sesuatu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari pada saat ini kita ambil komitmen untuk kita merubah hidup kita. Saatnya kita bangkit dari keterpurukan kita bangkit dari kejatuhan kita menguatkan dan menundukkan hati kita untuk kita ambil komitmen untuk setia kepada Tuhan, memohon penyertaan kepada Tuhan itu selalu ada pada kita. Jangan kita berkecil hati karena kita lemah, jangan berkecil hati karena kekurangan kita, jangan berkecil hati karena keterpurukan kita. Ingat di dalam kisah Daud, bagaimana Daud ini bisa menang melawan Goliat,
yang secara notabene Daud ini bukan prajurit, sedangkan Goliat dari mudanya merupakan seorang prajurit panglima perang. Daud ini kecil, sedangkan Goliat ini tinggi besar. Goliat membawa pedang dan tombak, tetapi Daud hanya membawa batu yang diumbankan. Tetapi jika Tuhan berkarya, sesuatunya tidak ada yang mustahil, Daud bisa beroleh kemenangan. Begitupun juga tentang hidup kita, kehidupan kita saat ini. Walaupun kita saat ini kecil, walaupun kita saat ini jatuh, kita tidak mungkin bisa naik ke atas. Tetapi jika Tuhan sudah bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, kita boleh mendapat kemenangan seperti apa yang dilakukan Daud. Daud beroleh kemenangan melawan Goliat. Yang saat ini rumah tangga kita seperti hancur, rumah tangga kita tiada keharmonisan. Mari kita lihat kisah Naomi. Bagaimana Naomi ini ditinggal mati suaminya, bagaimana Naomi ditinggal mati dua anaknya, bagaimana Naomi ini ditinggal pergi oleh menantunya. Tetapi Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada Naomi melalui Ruth, ya. Ruth yang paling kecil ini, melalui satu menantunya yang paling kecil ini, Tuhan memulihkan keluarga Ruth, keluarga Naomi. Tuhan memulihkan kaum keluarga Naomi, sehingga Naomi ini bisa merasakan suatu kebahagiaan, bisa merasakan suatu keutuhan keluarga yang telah lama hilang karena matinya suaminya dan matinya anak-anaknya. Tetapi Tuhan memulihkan keluarga Naomi ini melalui Ruth. Ini secara tidak disangka-sangka, itulah cara Tuhan. Tuhan bekerja ini dari sesuatu yang tidak kita pikirkan, dari sesuatu yang tidak kita rencanakan. Tuhan bekerja dari situ dan memulihkan keadaan kita. Mari saat ini kita ambil komitmen, kita bangkit, kita merubah hidup kita, supaya kita beroleh kemenangan atas kejatuhan kita, supaya kita beroleh kemenangan atas kekurangan kita, sehingga kita menjadi orang yang besar, bangsa yang besar, jadi orang yang berhasil. Tentunya ada penyertaan dan petunjuk dan karya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Supaya penyertaan dan karya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, kita harus senantiasa menjaga iman kita. Kita takut akan Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Iman yang menuntun kita kepada kebenaran, takut akan Tuhan yang menjaga kita tetap berada di dalam kebenaran, dan bersyukur yang memampukan kita menyelesaikan kebenaran kita, apa yang kita rancangan sampai akhir. Karena syukur inilah yang memampukan kita tetap berada di jalan iman kita sampai akhir, yang memampukan kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi apapun, yang nantinya akan membuat kita menjadi orang yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Ingat 3 hal: iman, takut akan Tuhan, dan selalu bersyukur dalam segala hal. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua, yang memampukan kita untuk tetap kita bangkit dari segala keterpurukan, dan kita menuju kepada suatu keberhasilan di dalam tangan kuasa Tuhan. Amin.